A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wa hadana ala dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul maliku haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasulul mab'usun rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di lembar ke-10 Ahad April 2022 ini, fa insyaallah yang sudah kita ikuti, kita rasakan indah dan nikmatnya Ramadan. Mungkin ada yang di hari ke-8 dan juga mungkin ada di hari ke-9. Semuanya itu tidak lain adalah karena rahmat dan rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Dengan rahman rahimnya Allah inilah kita bisa merasakan nikmatnya iman, indahnya Islam, dan terus berharap agar kita bisa menyelesaikan Ramadan ini dan bersama tamu agung, tamu mulia, Mubarak, Ramadan Mubarak ini sampai nanti di hari terakhir untuk bisa mendapati fitri insyaallah. Amin, Allahumma amin. Salawat serta salam senantiasa terlimpah kepada yang mulia junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia. Fa insyaallah sampai dengan kita-kita ini yang berusaha istiqomah menjalankan syariat dan sunnahnya, maka itulah nanti yang akan mendapatkan syafaat yaumul qiyamah nanti. Para pendengar sekalian yang berbahagia, ya, pada bagian kedua bersama Rasulullah di bulan Ramadan ini ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan di sini. Karena sebagaimana kita ketahui, puasa yang berarti menahan diri dari makan, minum, dan berkumpul dengan suami atau istri di siang hari, maka juga ada hal-hal yang perlu kita sampaikan di sini. Yaitu ada 3 bagian ini, ya. Yaitu menggunakan air tanpa minum, kemudian berobat tanpa memakan atau meminumnya atau menelannya, kemudian bergaul dengan baik antara suami istri tanpa bersetubuh, ya. Nah, hal-hal itulah mari kita sampaikan di sini. Yang pertama adalah menggunakan air tanpa diminum itu tidak lain adalah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berkumur dan beristinsyak atau memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkan lagi. Padahal beliau dalam keadaan berpuasa. Karena pernah disebutkan bahwa oleh Ibnu Abbas, saya melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkumur dan beristinsyak, ya, pada bulan Ramadan. Itu beliau lakukan ketika berwudu. Nah, para pendengar sekalian,
Yang kedua juga ya, tapi sebelumnya yang perlu kita ketahui ya, jadi di saat beristinsyak itu adalah tidak sampai berlebih-lebihan ya. Walaupun Rasulullah juga mengatakan wabaligh fil intisaqi illa antakuna shaimah. Berlebihanlah kamu di dalam beristinsyak kecuali dalam keadaan sedang berpuasa. Jadi tidak sampai masuk banget begitu ya, karena ini akan bisa masuk ke dalam kerongkongan ya. Jadi termasuk juga berkumur-kumur adalah secara wajar, tidak sampai kemudian berlebihan dimasukkan. Nah, ini maaf, biasanya ini kan anak-anak kita, anak-anak kecil itu ya, karena mungkin agak kehausan kemudian seperti dimasukkan ya, dan itu dikhawatirkan bisa tertelan. Atau juga karena ya subul ma'a ala ra'sihi minal hari wa huwa shaim. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud, yang artinya Rasulullah menyiramkan air di atas kepalanya karena terasa panas sedang beliau itu sedang berpuasa. Nah, ini kalau memang sangat gerah banget, kemudian terasa sangat panas, ini sebagaimana Rasulullah telah lakukan itu adalah istilahnya keramas ya. Jadi boleh. Ataupun juga bisa menjadi wajib, memang wajib keramas itu kalau di siang hari bermimpi ya, untuk terutama biasanya ini pada laki-laki bermimpi mengeluarkan air mani di siang hari Ramadan ya, sehingga itulah. Atau mungkin juga dalam keadaan masih ya Allah masih mandi junub di pagi hari ya, masih dalam keadaan mandi junub di pagi hari sesudah fajar terbit, jadi masih belum ikut sholat subuh berjamaah ini ya. Nah, seperti itu maka sangatlah malah menjadi ketentuannya menjadi wajib mandi besar. Para pendengar sekalian yang berbahagia, nah yang juga tidak kalah pentingnya adalah di saat berpuasa Rasulullah juga bersiwak ya. Ma uhsi wa ma a'uddu ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatasawwaka wa huwa shaim. Entah berapa kali aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersiwak sedang beliau dalam keadaan berpuasa. Nah, itulah para pendengar sekalian, walaupun memang pada hakikatnya bau mulut orang yang berpuasa itu adalah lebih harum daripada aroma minyak misik. Tetapi seperti yang pernah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Abu Daud itu, bahwa kita bisa atau boleh tetap bersiwak atau gosok gigi bisa kita sedang berpuasa. Bahkan Rasulullah juga menyampaikan laula an asaqu ala umati la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu. Sekiranya tidak memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka untuk bersiwak pada setiap berwudu. Para pendengar sekalian yang berbahagia, nah berikutnya adalah berobat ya. Berobat ini kaitannya adalah pengobatan berupa di mata, kemudian berbekam ya. Ini kan sekarang ini yang banyak kita jumpai adalah pengobatan dengan berbekam ya. Jadi disampaikan bahwa walaupun di dalam keadaan berpuasa ya, ini adalah boleh
berbekam. Nah, kaitannya dengan obat tetes mata ya ataupun obat lain ya, ini perlu kehati-hatian ya, walaupun pada hakikatnya junto dengan Rasulullah bercelak itu ya. Jadi kalau dulu tidak pakai obat tetes mata, tapi rupanya obat celak mata ini yang menjadikan pandangan itu lebih terang, Masya Allah ya. Sehingga kalau itu sampai masuk ke dalam kerongkongan atau terasa itu maka ini harus dihindari, tidak dilakukan pada siang hari. Sebaiknya adalah pada malam hari. Para pendengar sekalian, termasuk juga di dalam hal memakai minyak rambut. Nah, ini malah juga Rasulullah memberi tuntunan itu, tampilnya beliau sangat rapi begitu ya, tidak acak-acakan, dan beliau senang menggunakan minyak rambut itu, dan kemudian disisir oleh Ibunda Ummul Mukmin Aisyah radhiyallahu an, bahwa dia pernah menyisir rambut Rasulullah SAW dikala Rasulullah sedang beriktikaf di dalam masjid. Salasun la yuftirna shaim al-hijamatu wal qai'u wal ihtilamu. Ada 3 hal yang tidak membatalkan puasa seseorang, yaitu berbekam atau muntah-muntah yang tanpa disengaja, dan bermimpi di siang hari sehingga dia mengeluarkan air mani. Nah, pada hakikatnya di saat kita ini berpuasa, kemudian memang jadwalnya berbekam, boleh. Cuma juga ada yang para ulama menyampaikan bahwa apabila itu dikhawatirkan bisa melemahkan ketahanan tubuh, atau memang fisiknya tidak sama satu dengan yang lain, nah maka ini juga dihindari, walaupun pada hakikatnya boleh ya. Jadi karena juga Rasulullah mengatakan aftarul hajimu wal mahjum, berbukalah atau batalkan orang yang berbekam dan yang dibekam itu adalah bagi memang yang lemah ketahanan tubuhnya, yang tidak kuat. Tapi kalau memang ada orang yang kuat, karena kan memang berbekam ini seperti memindahkan transfusi darah seseorang, ya kan, diambil itu kotoran-kotoran darahnya itu ya, dan itu memang tidak membatalkan puasa. Apalagi juga ada orang yang memerlukan pengobatan serius, luka karena kecelakaan, ada pendarahan, itu kan harus dibersihkan. Atau sampai mungkin karena cedera, giginya rompal, copot, kan darah mengalir deras di mulut ya, dan itu tanpa disengaja. Itu pun kalau memang dia masih kuat, ya tidak membatalkan puasa. Para pendengar sekalian, semoga ini hal-hal yang perlu kita ketahui sebagaimana pernah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga adalah bagaimana tetap melaksanakan puasa Ramadan ini tetap bersama keluarga di rumah, dalam artian ini tetap bersendaguro, tetap juga mesra bersama suami istri ini. Tetapi yang perlu kita ketahui bersama ya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah manusia yang paling bisa menahan hawa nafsunya. Nah, jadi kalau istilahnya sekedar mencium kening, berjabat tangan, ataupun berpelukan ya, tanpa sampai kemudian menimbulkan syahwat, ini adalah dibolehkan
Ya, jadi pernah kana yukobilu wahwa imun wa yubashiru wahwa imun walakinnahu kana amlaka liirbi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mencium istrinya meskipun beliau tengah berpuasa. Beliau bersentuhan dengan istrinya sedang beliau dalam keadaan berpuasa. Sementara beliau itu adalah orang yang paling bisa mengendalikan hawa nafsunya. Nah, kalau kita ini kebanyakan laki-laki maupun perempuan yang tidak bisa, tentunya harus dihindari ya. Nah, di sini maaf para pendengar sekalian, ini adalah istilahnya percuma tidak sampai pada bibir ya, adalah di pipi kiri kanan ataupun di kening ya. Kaitannya biasanya rata-rata apabila seorang istri pamit akan bekerja, demikian juga sebaliknya. Nah, seperti inilah yang dimaksudkan diperbolehkan itu, sehingga tidak sampai kemudian menjadi fatal ya, karena tidak bisa menjaga hasrat dan hawa nafsunya sehingga melakukan hubungan di siang hari, apalagi pas adalah memang di bulan Ramadan. Maka apa yang terjadi? Tentu saja harus kemudian membayar dendanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, puasa 2 bulan berturut-turut, ataupun juga memberikan makan kepada 60 orang fakir miskin. Nah, inilah para pendengar sekalian yang berbahagia. Semoga kita masih tetap bisa terjaga dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan perlu juga kehati-hatian kita sendiri bisa menjaga. Jadi bukan kemudian malah sembrono, oh boleh kok ya, tetapi bagaimana kita bisa menjaganya. Nanti kita takut kebablasan. Nah, itulah para pendengar sekalian 3 hal pada bagian pertama ini. Maksud saya pada bagian kedua ini, sekali lagi mudah-mudahan senantiasa tetap dilimpahkan kesejahteraan dan selalu terlimpah kepada kita semua yang terus istiqomah dan berusaha menjaga seluruh rangkaian apa-apa yang bisa merusak dan membatalkan saum atau puasa Ramadan kita.